Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Kandi dengan NIM 231011018 dari kelas IK 23A. Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman yang menonton video saya. Langsung saja, algoritma yang saya pilih yaitu algoritma priority scheduling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan algoritma priority scheduling itu? Algoritma priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan proses yang berdasarkan prioritas, di mana penjadwal memilih tugas berdasarkan prioritasnya. Dengan demikian, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses dengan prioritas lebih rendah. Jadi awalnya itu proses yang lebih tinggi akan dieksekusi dulu. Setelah itu tersisa prioritas yang lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses dengan prioritas lebih rendah akan dieksekusi di akhir setelah proses yang lebih tinggi telah dilaksanakan. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja dari algoritma ini. Itu ada 3. Yang pertama itu semua proses akan diberikan nomor yang merepresentasikan prioritasnya. Semakin rendah angka yang ditetapkan, semakin tinggi tingkat prioritas suatu proses. Nah, berikut gambarannya. Kita lihat di sini ada 4 proses yang dibuat dan nomor prioritasnya sudah ditetapkan secara manual walaupun secara otomatis oleh komputer. Kita lihat pada proses 1 nilai prioritasnya itu 1, sedangkan proses 2 nilai prioritasnya 2, proses 3 adalah 3, dan proses 4 adalah 1. Nah, proses 1 dan proses 4 memiliki prioritas yang prioritas tertinggi. Namun dapat kita lihat bahwa proses 1 dan proses 4 memiliki prioritas yang sama. Nah, bila terdapat kasus seperti ini, selanjutnya kita akan pindah ke cara kerja yang kedua, yaitu dalam kasus 2 proses dengan prioritas serupa seperti proses 1 dan proses 4, proses yang memiliki burst time yang lebih kecil akan diutamakan. Jadi di antara kedua ini, di mana yang memiliki burst time yang lebih kecil akan lebih diutamakan, bukan lebih diutamakan, tapi akan lebih duluan berjalan. Tetapi bila prioritasnya sama dan burst time-nya juga sama, maka kita akan menggunakan algoritma FS dan round robin untuk memilih di antara keduanya. Jadi maksudnya itu tinggal memilih di mana yang lebih duluan yang masuk. Begini gambarannya. Proses 1 sedangkan 1, proses 4 sedangkan 1. Proses 1 lebih duluan daripada proses 4, maka proses 1 lebih diutamakan. Nah, selanjutnya itu cara kerja ketiga. Jika tugas dengan prioritas lebih tinggi datang ketika tugas dengan prioritas lebih rendah sedang dijalankan, tugas dengan prioritas lebih tinggi akan menggantikan tugas dengan prioritas lebih rendah, dan yang terakhir ditunda hingga dieksekusinya selesai. Nah, berikut penggambarannya, yaitu dapat kita lihat proses 3 sedang berjalan dan tiba-tiba ada proses 4 yang ingin dijalankan. Jadi terdapat tabrakan antara proses 3 dan proses 4. Nah, di sini cara membelinya yaitu terdapat nomor kita dapat perhatikan nomor prioritasnya. Proses 4 memiliki prioritas 1, sedangkan proses 3 memiliki prioritas 3. Jadi yang lebih diutamakan yaitu proses 4. Maka sisa dari proses 3 akan dikerjakan setelah proses 4 selesai, karena proses 4 lebih diprioritaskan. Oke, selanjutnya. Nah, kelebihan dari algoritma ini yaitu salah satunya itu mudah digunakan. Maksudnya ini lebih mudah digunakan daripada algoritma lainnya. Walaupun algoritma ini lebih rumit daripada FIFO ataupun algoritma round robin.
Kelebihan keduanya itu proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu sehingga menghemat waktu. Maksud dari ini yaitu kita dapat memfokuskan suatu proses yang memiliki prioritas tinggi agar lebih cepat selesai dan menyampingkan semua prioritas yang lebih rendah, dan ini memang menghemat waktu. Selanjutnya itu kelebihan ketiga yaitu pentingnya setiap proses didefinisikan secara tepat. Maksudnya ini yaitu semua proses didefinisikan prioritasnya melalui dengan menentukan nomor prioritasnya. Dan kelebihan keempat yaitu atau kelebihan terakhir, algoritma ini merupakan algoritma yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan sumber daya yang berfluktuasi. Maksud dari berfluktuasi ini yaitu waktu yang dibutuhkan dan sumber daya dibutuhkan itu sering berubah-ubah, bahkan sering melonjak berubah-ubah. Oke. Selanjutnya itu kekurangannya. Kekurangan pertama itu kita dapat kehilangan sama proses berprioritas rendah jika sistemnya mogok. Nah, jika suatu proses yang memiliki prioritas yang tinggi, memiliki waktu yang lama, tetapi sistemnya tiba-tiba mogok, jadi proses dengan prioritas yang rendah itu akan tidak terjalankan seperti itu. Dan kekurangan kedua yaitu proses ini dapat menyebabkan kekurangan daya jika proses berprioritas tinggi menghabiskan terlalu banyak waktu CPU, seperti yang tadi saya bilang pada nomor 1. Selanjutnya proses berprioritas rendah juga dapat ditunda untuk waktu yang tidak terbatas. Nah, untuk poin keempat yaitu ada kemungkinan suatu proses tidak dapat berjalan meskipun sudah siap karena ada proses lain yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya contoh soal. Nah, di sini kami akan menjelaskan, kami pertama-tama memberikan contoh soal dari algoritma ini, yaitu sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini tabel dari beberapa informasi mengenai setiap proses. Ada 4 proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4. Setiap proses ini diberikan sudah ditentukan arrival time-nya, burst time, sama priority time-nya. Oke. Dan yang dicari itu carilah rata-rata dari turn around time dan waiting time-nya. Nah, rumus dari turn around time ini yaitu completion time dikurang arrival time. Waiting time, sedangkan rumus waiting time itu sama dengan turn around time dikurang burst time. Jadi pertama-tama itu kita mencari turn around time-nya dulu. Tetapi cara untuk mencari completion time itu bagaimana? Nah, berikut caranya. Nah, kita lihat di sini kita memerlukan completion time untuk mendapatkan turn around time, dan kita membutuhkan turn around time untuk mendapatkan waiting time-nya. Nah, cara untuk mencari completion time itu kita menggunakan yang namanya Gantt chart seperti ini. Garis ini merepresentasikan waktu secara milidetik, merepresentasikan detik ataupun milidetik. Baik, kita langsung kerjakan saja. Yaitu untuk proses 1, kita lihat arrival time-nya 0. Jadi letak proses 1 itu berada di 0, anggap saya milidetik, 0 milidetik. Jangan lupa tulis burst time-nya yaitu 10 dan priority time-nya 2. Selanjutnya yaitu untuk memasukkan proses 2, arrival time-nya 8. Tetap 8. Jadi dia berada di sini. Dan kita lihat bahwa proses 1 itu belum selesai, prosesnya belum selesai karena burst time-nya 10. Sehingga di sini terjadi pemilihan proses di mana yang akan dilanjutkan.
yaitu kita lihat bahwa proses 2 lebih memiliki prioritas lebih tinggi, maka proses 2 akan berjalan dan proses 1 akan masuk ke dalam akan berhenti dulu. Oke. Selanjutnya itu kita lihat pada proses 3 dia akan tiba atau memiliki arrival time 12, sehingga yang dapat kita lihat proses 2 juga belum sempat selesai, jadi terdapat pemilihan proses. Jadi kita lihat lagi proses 2 tetap memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses 3 dan proses 1, sehingga proses 2 akan berlanjut lagi. Oke, selanjutnya yaitu pada proses 4 arrival time-nya itu 16. Jadi semua proses ini akan bertemu di sini dan akan melanjutkan proses pemilihan. Dapat kita lihat di sini dapat kita lihat priority time-nya proses 4 dengan proses 2 itu sama, yaitu 1. Tapi dalam kasus ini kalau terdapat priority time yang sama, kita memilih proses yang memiliki burst time yang lebih kecil. Kita lihat proses 2 memiliki burst time yang kecil, jadi proses 2 dijalankan lagi. Oke. Dan proses yang tersisa akan menunggu untuk dijalankan nanti ketika proses 2 ini benar-benar selesai. Oke, selanjutnya itu burst time-nya 4. Tidak ada lagi proses yang akan dijadwalkan untuk datang, jadi proses 2 ini akan diselesaikan. Jadi 16 tambah 4 yaitu 20. Dapat kita lihat proses 2 telah selesai, jadi kita tandai bahwa di 20 mili-detik proses 2 telah selesai. Selanjutnya itu kita melakukan proses pemilihan lagi. Kita lihat proses 4 memiliki prioritas 1, yaitu yang paling tertinggi di antara ketiga ini. Jadi proses 4 ini akan dijalankan, akan diutamakan, dan kita lihat tidak ada lagi proses yang waktu tibanya dijadwalkan. Jadi kita akan menyelesaikan proses ini. Proses 4 selesai, kita tandai lagi, jadi proses 4 selesai pada 30 mili-detik. Selanjutnya itu kita melakukan proses pemilihan lagi. Kita lihat proses 3 memiliki prioritas 3 dan proses 1 memiliki prioritas 2. Jadi otomatis proses 1 memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses 3, sehingga proses 1 akan dijalankan. 30 ditambah 2 yaitu 32. Di sini proses 1 setelah selesai. Jadi dapat kita lihat pada proses 1 dia awalnya dia merupakan proses yang pertama kali dijalankan, tetapi proses 2 dan proses 4 lebih duluan selesai karena prioritasnya lebih tinggi daripada proses 1. Jadi sisa proses terakhir yaitu proses 3 dengan prioritas 3 kita selesaikan saja. Proses time-nya 8, 32 tambah 8 yaitu 40. Di sini proses 3 selesai. Kita lihat saja, kita tinggal memindahkan waktu penyelesaian prosesnya, yaitu maksud dari waktu penyelesaiannya ini sama dengan completion time, jadi kita tinggal pindahkan saja. Kita lihat proses 1 completion time-nya itu 32. Selanjutnya itu untuk proses 2 completion time-nya itu 20, dan proses 3 completion time-nya itu ini dia 40, dan proses 4 memiliki completion time 30. Selanjutnya yaitu kita akan mencari turnaround time dari setiap proses ini.
kita tinggal menggunakan rumus ini, yaitu untuk turnaround time, completion time dikurang arrival time. Jadi completion time dikurang arrival time, jadi 32 kurang 0, jadi 32, 20 dikurang 8, 12, 40 dikurang 12, 28, 30 dikurang 16, 14. Nah, kita lihat turnaround time-nya sudah dapat semua. Selanjutnya kita mencari waiting time-nya lagi. Rumus waiting time itu turnaround time dikurang burst time. Jadi turnaround time dikurang dengan burst time. Oke, 32 dikurang 10 yaitu 22, 12 dikurang 12 0, 28 dikurang 8 20, 14 dikurang 10 4. Nah, kita telah mengisi semua isi dari table ini. Kita sudah mengetahui semuanya, mulai dari completion time, turnaround time, dan waiting time. Nah, yang ditanyakan pada soal tadi yaitu rata-rata dari turnaround time dan rata-rata dari waiting time. Nah, kita hitung saja, yaitu untuk turnaround time kita tinggal totalkan ini dan bagi 4 seperti berikut. Kita lihat semuanya telah ditambah dan dibagi 4 akan menghasilkan 21,5. Jadi rata-rata dari turnaround time itu 21,5. Selanjutnya waiting time juga seperti itu, kita totalkan semua dan kita bagi 4. Jadi ya rata-ratanya adalah 11,5. Nah, kalau kita perhatikan sebelum mengakhiri sesi ini, kalau kita perhatikan proses yang memiliki prioritas lebih tinggi atau tertinggi memiliki waiting time yang rendah atau bahkan tidak memiliki waiting time, sama seperti pada proses 2 dan proses 4. Nah, sedangkan pada proses 1 dan proses 3 yang memiliki priority time yang rendah, kita lihat waiting time-nya itu 22 mili-detik, dan untuk proses 1 22 mili-detik dan 20 mili-detik untuk proses 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses yang memiliki priority time yang rendah akan tentu saja memiliki waiting time yang tinggi, yang bukan tinggi tetapi memiliki waiting time yang lama, dan proses yang memiliki priority time yang tinggi akan memiliki waiting time yang rendah. Oke, itu saja. Terima kasih untuk Bapak dan teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan lainnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.